Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, setelah pertemuan pertama kita belajar reklame berupa poster. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang reklame komersial. Sebelumnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Anak-anak, pernahkah anak-anak melihat papan reklame di tempat umum? Papan reklame banyak ditemukan di jalan raya dan biasanya ditempel di tembok atau tempat reklame yang sudah disediakan. Nah, anak-anak, berikut adalah pengertian reklame. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Sedangkan tujuan reklame sendiri adalah reklame digunakan untuk menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan berkualitas baik. Bagaimana anak-anak? Dari pengertian reklame tersebut, kalian pasti berpikir bahwa reklame itu mirip seperti papan iklan yang sering kalian lihat di pinggir jalan raya, bukan? Nah, itu memang benar anak-anak, iklan adalah salah satu bentuk contoh dari reklame. Baik kan? Selanjutnya tujuan pengadaan reklame. Yang pertama, reklame komersial dan reklame non-komersial. Reklame yang komersial adalah reklame yang sifatnya menawarkan barang atau produk dan biasanya digunakan oleh pedagang. Misalnya mempromosikan kedai makanan, lalu alat elektronik, kendaraan bermotor, bahan bangunan, pakaian, dan lain-lain. Reklame non-komersial yaitu reklame yang sifatnya mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu ataupun memberi anjuran yang baik, seperti mengajak untuk menghemat energi listrik, menanam pohon di halaman rumah, memakai masker, dan lain sebagainya. Lalu jenis reklame berdasarkan medianya. Yang pertama, reklame audio, yaitu menggunakan media suara atau bunyi tertentu. Contohnya, tahu bulat digoreng dadakan 500-an halo. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an halo. Yang kedua, reklame visual, menggunakan gambar, baik gambar diam maupun gambar yang bergerak. Contohnya seperti berikut. Yang ketiga, reklame audiovisual, yaitu gabungan dari audio dan visual. Berikut adalah contohnya. WIB, coba cek Tokopedia. Tiap tanggal 25 sampai akhir bulan, diskon gede-gedean, bebas ongkir mengasihkan. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Nah anak-anak, selanjutnya kita kenali bersama ciri-ciri reklame. Yang pertama, berisi informasi, membujuk, atau mengajak masyarakat. Lalu, yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca berminat dan tertarik. Lalu yang ketiga, terdapat slogan di dalamnya. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Lalu, ciri yang keempat yaitu terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik. Dan yang terakhir, tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Contoh reklame yang pertama adalah iklan. Lalu yang kedua, brosur, leaflet, poster, spanduk, billboard, baliho, banner, flyer,
dan juga Videotron. Nah, anak-anak, itulah tadi pengertian, ciri-ciri, jenis, dan contoh dari reklame. Setelah anak-anak mendengar penjelasannya, yuk kita coba membuat reklame. Minggu lalu, anak-anak telah mencoba membuat reklame berupa poster. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat reklame yang komersial ya. Ibu ingin anak-anak membuat satu reklame komersil. Anak-anak boleh membuat reklame komersil yang medianya berupa audio saja, boleh juga berupa visual saja, ataupun boleh berupa keduanya, media audio maupun visual. Untuk reklame komersilnya yaitu iklan tentang sekolah kita ya nak. Anak-anak bebas berkreasi, tapi ingat ciri-ciri reklame itu harus seperti apa ya, seperti yang tadi sudah ibu jelaskan. Nah anak-anak, untuk contohnya misal seperti iklan kampus berikut ini. Pusing cari kampus, bingung nentuin jurusan, lulus sekolah ingin kuliah di bidang pendidikan. STKIP Pasundan adalah solusinya. 12 Juli 1986, STKIP Pasundan berdiri sebagai salah satu perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan. Kenapa harus STKIP Pasundan? Karena STKIP Pasundan merupakan kampus dengan akreditasi B, fasilitas lengkap seperti sport hall, lab multimedia, lab bahasa, ruang micro teaching, fitness center, perpustakaan, dan stadion mini. Dosen yang berkualitas, biaya terjangkau. Program studi apa saja yang ada di STKIP Pasundan? Program studi sarjana S1, program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi atau PJKR, program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi magister S2, magister pendidikan jasmani, magister pendidikan IPS. Wow, menarik bukan? Tentunya, STKIP Pasundan akan menjadi solusi yang tepat buat kamu-kamu yang ingin mengembangkan bakat dan kuliah di bidang pendidikan. Ayo, segera daftar menjadi mahasiswa STKIP Pasundan. Ayo, kuliah di STKIP Pasundan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nah anak-anak, itulah tadi contoh dari iklan atau reklame yang berupa iklan untuk mempromosikan sekolah atau kampus. Untuk tugasnya nanti anak-anak bisa baca kembali di Google Classroom dan dikumpulkan di Google Classroom ya nak ya. Insya Allah anak-anak bisa berkreasi semaksimal mungkin dan anak-anak bisa manfaatkan juga nih dari kegiatan ekskul ya. Anak-anak insya Allah sudah belajar juga di kegiatan ekskul multimedia ya. Anak-anak bisa manfaatkan aplikasi-aplikasi seperti Canva atau yang lain sebagainya ya. Nah anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan salam. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.